Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bersyukur untuk sore hari ini kita punya ibadah PAWL sudah bisa dimulai, dan ini adalah pertemuan yang pertama di tahun ini. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Makasih, Bu. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk kesaksian yang boleh kami dengarkan, puji-pujian yang boleh kami nyanyikan. Kami bersyukur karena itu adalah kesempatan bagi kami untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmatinya, bahkan melalui puji-pujian kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami rindu supaya Tuhan yang hidup, yang berbicara itu boleh sekali lagi berbicara kepada kami dan mengingatkan kami kepada kasih karunia-Nya. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin kami, dan Allah Roh Kudus yang menganugerahkan firman kiranya boleh menjadi Allah Roh Kudus yang sama yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami dan memberkati kami dengan pengertian yang benar terhadap kebenaran firman, menguatkan hati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim. Kita mulai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin kita bicara mengenai Yohanes. Di dalam Alkitab dikatakan dia adalah orang yang paling besar. Sementara hari ini kita mau bicara mengenai satu orang yang kesannya kalau lihat di dalam Alkitab dia orang yang paling kuat. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, terus bergantian sampai ayatnya yang kelima. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sama-sama. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu memperhatikan ayat ini, sebenarnya kita langsung menemukan ada kemiripan antara Yohanes Pembaptis dengan orang yang bernama Simson. Dua-duanya bahkan masih sebelum mereka ada di dalam kandungan ibunya, Allah datang terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa mereka akan lahir. Ada kemiripan antara ibu daripada Simson dengan ibu dari Elizabeth, yaitu dua-duanya sama-sama mandul. Lalu kemudian Tuhan memberikan anak laki-laki kepada mereka. Tuhan berjanji juga bahwa mereka akan dipakai oleh Tuhan. Kalau kemarin saya bilang ada salah satu keistimewaan Yohanes Pembaptis adalah sejak di dalam kandungan dia sudah ditempatkan sebagai pelayan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, Simson juga begitu. Bedanya adalah kalau Bapak Ibu dan saya lihat, Yohanes adalah seorang yang bebas. Tetapi mungkin secara fisik dia tidak lebih kuat daripada orang yang bernama Simson. Keistimewaan fisik itu justru lebih banyak didapatkan oleh orang yang di dalam perjanjian lama yang namanya Simson. Kalau kita lihat sekali lagi, sama-sama dipanggil, sama-sama sejak masa kecil sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada ibu yang mandul, kepada orang tua dan juga istri yang mandul bahwa dia akan punya anak laki-laki dan anak itu akan dipakai oleh Tuhan, sama persis. Tetapi begitu masuk kepada tampilan luarnya, apa yang tampak di luar, Allah menganugerahkan kepada Simson jauh lebih banyak daripada Yohanes. Sayangnya Simson kemudian pada akhirnya tidak jadi lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, ini yang saya mau ajak kita untuk kemudian lihat dan kemudian kalau bisa kita pertimbangkan sama-sama terkait dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana cara Bapak Ibu dan saya kemudian memakai semua yang telah Tuhan anugerahkan. Nah, saya mau mulai dengan mengajak kita untuk melihat arti nama Simson. Nama ini mungkin karena sudah diberikan nubuatan oleh malaikat kepada ayah dan ibunya, maka nama yang diberikan adalah satu nama yang sangat bagus. Nama ini berarti istimewa. Semua orang tua pasti kasih nama anak yang paling bagus menurut yang dia tahu. Makanya saya kira kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, enggan kasih nama dia Yudas kan ya. Nggak ada ibu, nggak apa-apalah nanti ketika dia lahir saya kasih nama Yudas. Padahal nama Yudas itu bagus, merpati. Itu kata yang sangat indah di dalam konteks menggambarkan kesetiaan. Makanya ironis kan Yudas yang artinya setia, kemudian menjadi orang yang mengkhianati Tuhannya. Simson itu juga berarti kuat. Simson itu ada permainan kata dalam bahasa Yunani yang bisa berarti bercahaya.
menggambarkan apa yang ada di dalam hati daripada orang tua ketika melihat anak itu. Anak itu dijanjikan oleh Tuhan sebagai orang yang istimewa. Begitu dia lahir juga mungkin tampilannya sudah memberikan gambaran kepada papa dan mama, ini anak punya masa depan cerah. Bahkan ada penafsir yang mengatakan istilah bercahaya di situ mengingatkan orang Israel kepada apa yang disebut sebagai matahari. Jadi ada harapan dari orang tua bahwa anak ini punya kekuatan, dia punya karunia, dia punya keistimewaan, itu akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan terang di tengah-tengah bangsa Israel yang hidupnya gelap. Kalau ibu-ibu dan bapak ibu dan saya memperhatikan ayat 1, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Justru bangsa Israel pada masa itu sementara hidup di dalam kegelapan, maka orang tua daripada Simson itu, orang hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka sangat berharap bahwa Tuhan itu kemudian akan memakai anak ini. Hal yang lain yang Bapak Ibu dan saya bisa bandingkan adalah terkait dengan hakim-hakim. Itu cuma Simson dan Gideon yang Tuhan itu kemudian nyatakan dengan sangat jelas mengenai dia tunjuk mereka untuk pakai mereka di masa yang akan datang. Wah, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Panggilan Tuhan jelas, konfirmasi kepada orang tua semua jelas. Mirip seperti Yohanes juga, Tuhan panggil dia untuk melayani, itu adalah sebuah panggilan yang sangat jelas. Jadi kalau kita mau bicara, ini adalah awal daripada cerita Simson sebenarnya memberikan apa yang disebut sebagai pengharapan. Pengharapan bukan hanya kondisi fisik yang baik, kondisi lahiriah manusia yang baik, atau kebutuhan-kebutuhan material yang tercukupi, tetapi kita bisa melihat apa yang kita sebut sebagai kehadiran Tuhan. Kemarin saya bilang hal yang paling penting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya adalah kehadiran Tuhan. Berhasil atau tidaknya seorang hamba Tuhan, ya Tuhan hadir atau enggak, Tuhan sertai atau tidak. Hari ini kita lihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan hadir. Tetapi kita tahu akhir daripada kehidupan Simson. Nah, ini yang saya mau ajak kita kemudian untuk lihat apa yang membuat kehidupan Simson itu justru kemudian jadi hancur. Dan Bapak Ibu dan saya tahu juga bahwa kelihatannya orang tua punya harapan. Anak menjadi terang itu gak jadi. Nah, mari kita lihat beberapa hal. Pertama kita lihat dulu di dalam pasal 14 ayat 6 dan ayat 19. Simson tidak hancur karena Tuhan meninggalkan dia. Sekali lagi, kehancuran Simson itu tidak disebabkan oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam pasal 14 ayat 6. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 19. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Roh Tuhan masih menyertai orang yang namanya Simson ini. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ayat 19. Sekarang ibu-ibu dan saya lihat roh Tuhan ada atas dia, roh Tuhan bekerja atas dia. Tuhan yang panggil, Tuhan memperlengkapi dia, kemudian Tuhan juga yang menggunakan dia untuk kemudian menggenapi apa yang disebut sebagai rencananya. Maka Simson melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kemarin saya bilang Yohanes itu melayani dan Yohanes punya pelayanan itu luar biasa. Orang banyak merasa diberkati oleh karena apa? Oleh karena ada pelayanan, seorang pelayan yang namanya Yohanes Pembaptis. Sekarang dikatakan roh Tuhan bekerja pada Simson, sehingga orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang dipanggil oleh Tuhan ini sekarang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Istilah-istilah yang digunakan di sini, roh Tuhan memimpin, roh Tuhan bekerja pada seseorang adalah istilah-istilah yang sering kali dipakai di dalam perjanjian lama untuk menceritakan mengenai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Nah, sekarang saya mau mulai dengan menggarisbawahi ini. Allah menyertai Simson, lalu menggunakan kata-kata yang seharusnya penyertaan Tuhan atas orang itu dengan segala kelebihannya memang dipakai untuk melayani umat Tuhan. Seharusnya begitu. Tetapi kemudian kita lihat ada anomali pada Simson, beda dengan Yohanes. Ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus pimpin dia, maka Tuhan pimpin dia, lalu dia pakai semua yang dia punya untuk melayani Tuhan. Simson terbalik. Ketika Roh Tuhan kasih dia kekuatan, kita akan menemukan bahwa dia lebih banyak menggunakan kekuatannya untuk apa ya? Untuk berjuang bagi dirinya sendiri. Sehingga kemudian kita akan menemukan bahwa dari nama yang diberikan oleh orang tua, sebenarnya ini mau mengacu kepada pelayanan dia. Pertama kepada Allah, tapi yang kedua kepada umat Allah. Namun setelah Allah menunjukkan penyertaan, kemudian Allah memberikan kepada dia hampir semua keistimewaan yang dia punya, kekuatan yang dia butuhkan, supaya kemudian katakanlah dia menonjol di antara orang Israel, muncul sebagai hakim yang baik. Semua itu sekarang dia pakai untuk diri sendiri.
dia nanti bikin teka-teki. Karena dia mau menghibur banyak orang. Ini kecenderungan untuk menjadi penghibur bagi banyak orang. Kemudian menjadi masalah bagi Simpson. Di tengah-tengah pesta, kemudian dia berbicara sedemikian. Tetapi kira-kira yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat adalah ketika dia hidup bagi dirinya sendiri, kita perlu tanya ya, sebenarnya apa sih? Tuhan sudah sertai dia, tetapi dia masih coba untuk hidup bagi dirinya sendiri. Apa yang menjadi persoalan? Ketika Tuhan hidup ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, dia menyelamatkan kita, dia melahirbarukan kita, dia memberi firman. Tetapi tetap akan ada masa-masa di mana Allah menuntut ibu-ibu dan saya atau bapak ibu dan saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia berikan itu. Selalu akan ada tarik-menarik antara panggilan Tuhan melalui firman, pimpinan Roh Kudus melalui firman, dengan apa yang hari ini kita sebut sebagai kedagingan. Hasrat berdosa manusia itu selalu ada di dalam sana. Pertentangan antara hasrat dosa yang ada pada Simpson menarik dia kepada dirinya sendiri. Nanti di selama penjelasan ibu-ibu dan saya akan menemukan satu kesimpulan ini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti akan ditarik menuju kepada Allah dan umatnya. Semua orang yang dipimpin oleh hasratnya dia itu akan ditarik ke dalam dirinya sendiri. Sehingga saya kira ini adalah satu kesimpulan pertama sebelum saya masuk ke dalam penjelasan. Mari kita coba awal tahun ini kita coba refleksi kepada diri kita sendiri, melihat firman dan berefleksi dari sana. Selama ini kita ini cenderung ditarik kemana? Kalau Bapak Ibu dan saya punya kecenderungan dalam hidup untuk ditarik masuk ke dalam diri kita sendiri, menikmati diri, lalu kemudian menggunakan segala sesuatu yang kita punya untuk bisa menikmati apapun demi sukacitanya kita, demi kesenangannya kita, besar kemungkinan keputusan-keputusan kita itu tidak diarahkan oleh pimpinan Allah melalui Roh Kudus dan firman. Semua yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman selalu diarahkan pertama-tama kepada dua hal. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada umat Allah, baru yang ketiga berkaitan dengan diri kita sendiri. Allah tidak buang diri kita. Orang Kristen juga kan seringkali ada dua ekstrim itu. Ada yang karena dia mau melayani Tuhan, saking rajinnya dia melayani Tuhan, urusan dengan dirinya, dengan keluarganya semua diabaikan begitu saja. Seolah-olah Allah membuang individu dan individualitasnya. Enggak. Allah kasih sukacita sehingga kita masih boleh kok menikmati hidup. Tetapi yang menjadi bahaya adalah kecenderungan bagi kita untuk menikmati diri kita sendiri, menikmati kesenangan bagi diri kita sendiri, lalu segala potensi yang Allah berikan, itu kita pakai untuk melayani diri, kita lupa untuk menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Dan ini yang menjadi persoalan bagi Simpson. Nah, mari kita lihat bagaimana Simpson digambarkan sebagai orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya dia. Sehingga seolah-olah Roh Kudus itu tak berdaya. Saya nggak bilang Roh Kudus tidak berdaya ya. Saya bilang seolah-olah di dalam hidupnya Simpson, Roh Kudus tidak bisa bikin apa-apa. Padahal dengan jelas dikatakan dia dipimpin oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 14 ayat 1, kita bandingkan pasal 14 ayat 1. Saya baca 14 ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 16 ayat 1. Saya mulai dari 14 ayat 1. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Sekarang pasal 16 ayat 1. Allah memberikan kepada dia kekuatan, tetapi kelihatannya di dalam pasal 14 dan pasal 16 ada satu kata yang sering digunakan di situ, kata melihat. Ada lagu anak sekolah minggu tuh kan, hati-hati gunakan matamu. Alkitab menggunakan istilah ini, dia melihat. Ada masalah apa dengan kata melihat di dalam titik ini, ibu-ibu, bapak ibu? Kalau saya mau ajak kita nanti ingat ya, ketika ada Hawa jatuh di dalam dosa, persoalannya dimulai dengan kata melihat. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, diulurkanlah tangannya, diambilnya, dimakan, lalu diberikan kepada suaminya. Di dalam perjanjian lama, juga di dalam kitab Kejadian, ketika cerita mengenai Yehuda dan Tamar, juga dicatat hal yang sama. Yehuda itu punya kecenderungan, dia lihat perempuan, dia suka, dia ambil. Maka dia ambil istrinya dia, waktu itu dia menikah dengan seorang yang bukan Israel, dan dengan demikian dia sementara bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian terkait dengan menantunya dia, Tamar. Dia pergi ke tempat pengguntingan bulu domba, dia lihat ada seorang pelacur di situ, lalu kemudian di Alkitab bilang dia melihat pelacur itu, dia menghampiri pelacur itu, lalu dia berbicara dengan pelacur itu, padahal itu adalah mantunya dia. Mari pergi dengan aku karena aku mau tidur dengan engkau. Sehingga kata melihat itu adalah sesuatu yang kelihatannya biasa, netral. Tetapi juga pada saat yang sama di dalam konteks Alkitab, kata melihat seringkali dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai kecenderungan untuk memuaskan hasrat yang ada di dalam hati. Kata melihat itu bukan hanya berbicara mengenai penglihatan kita secara lahiriah. Tetapi kata melihat mengandaikan cara pikir.
Melihat dan berpikir itu adalah dua hal yang akan berjalan secara bersama-sama. Bapak Ibu tidak pernah melihat sesuatu tanpa berpikir. Saya kira pasti berpikir, kecuali lagi ngelamun. Dan itu berarti kita nggak lihat. Tapi kalau Bapak Ibu melihat sesuatu, pasti akan memikirkan sesuatu. Ih, ini orang modelnya kayak begitu. Apalagi, kok ini bagus, ini tidak bagus. Mata kita ketika kita menggunakannya untuk melihat, biasanya kemudian kita akan berpikir tentang sesuatu. Tetapi sayangnya, sekarang di dalam dua ayat itu, Simson punya mata digunakan untuk melihat dua orang perempuan. Pertama Delila, dan yang paling mengerikan adalah pasal yang ke-14. Dia lihat bahwa itu pelacur. Ini mirip dengan Yehuda. Yehuda tahu bahwa itu pelacur, lalu sekarang dia lihat, lalu dia menghampiri perempuan itu. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena menggambarkan siapa Simson sebenarnya. Meskipun Roh Kudus ada di dalam kehidupannya dia dan berusaha untuk kemudian memimpin dia, sayangnya orang yang disebut sebagai pelayan Tuhan ini lebih dikuasai oleh hasrat dosanya. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan datang kepada Allah dan umat Allah, dan melaluinya kita menikmati sukacita. Tetapi kalau kita dipimpin oleh hasrat dosa kita punya kecenderungan untuk melayani diri sendiri. Sekali lagi, saya tidak bilang bahwa masa sih kita di dalam hidup tidak pernah, kan kita makan, itu melayani diri kita sendiri kan. Apalagi, mandi itu juga melayani diri kita sendiri. Kita tidak bilang saya mandi karena, oh ya betul sih, mandi melayani masyarakat juga kan ya. Bayangkan kalau kita 1 minggu nggak mandi-mandi, satu gereja juga pusing kita kan. Tetapi maksud saya ya, itu kan berkaitan dengan diri kita sendiri sih. Ada banyak hal yang memang harus kita lakukan dan itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Nggak ada yang salah. Tetapi ketika kita sudah hanya hidup bagi diri kita sendiri, tidak ada tempat bagi Allah, tidak ada tempat bagi sesama di dalam kehidupan kita, maka jelas bagi kita seharusnya untuk mengambil kesimpulan. Kita, saya bilang kita, bukan hanya Bapak Ibu saja, tetapi kita sementara dipimpin oleh apa yang disebut sebagai hasrat dosa kita. Hasrat dosa selalu membuat kita berfokus kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Gereja Agustinus itu dia bilang begini, persoalan dosa itu berakar di dalam cinta kepada diri. Selalu di situ. Dan Alkitab memang seolah-olah membenarkan kesimpulan ini. Dia melihat, kata melihat sekali lagi menarik. Setelah dia lihat, maka apa yang dia lihat itu menarik hatinya untuk dipuaskan. Seperti mendorong hasratnya supaya dia bisa memuaskan keinginan itu. Tetapi juga pada saat yang sama, tadi saya bilang kata melihat melibatkan sejumlah pertimbangan. Artinya Simson itu tidak lihat lalu kayak orang kesurupan lalu kemudian dia pergi. Dia nggak berpikir apa-apa. Dia mesti berpikir tentang sesuatu. Mungkin dia berpikir tentang firman. Dia berpikir tentang statusnya sebagai umat Tuhan. Dia mesti berpikir tentang panggilannya dia. Nanti di bagian terakhir saya juga akan ajak ibu-ibu, bapak ibu untuk melihat bahwa dia sama sekali nggak menghargai panggilannya dia. Sama sekali nggak. Biasanya kalau kita lihat satu orang, dia punya posisi adalah seorang hamba Tuhan, katakanlah pendeta, lalu kemudian dia jatuh dalam dosa, biasanya kita akan bilang apa? Padahal dia pendeta. Artinya itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan bagi saya itu nggak salah sih. Itu sesuatu yang sangat penting. Simson itu ketika dia masih belum ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan datang, lalu Tuhan bilang, nanti kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan jadi nazir. Menjadi orang yang memberitakan firman, melayani umat Tuhan. Tetapi Simson itu kemudian memutuskan untuk menjadi orang yang otonom, tidak terikat oleh apapun. Ketika Bapak Ibu dan saya punya kecenderungan untuk dikuasai oleh hasrat dosa untuk melayani diri sendiri, tanpa sadar biasanya kita akan berusaha untuk menjadi orang yang otonom, orang-orang yang bebas dari aturan, orang-orang yang bebas dari hukum. Hukum apapun itu. Ada yang bilang musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Dan saya kira kalau kita sampai pada titik ini, benar itu. Dia mempertimbangkan secara otonom. Pikirannya dia tidak lagi diarahkan oleh kebenaran firman, tetapi diarahkan oleh hasrat hatinya dia. Dia lebih banyak digerakkan oleh nafsunya. Ini membuat dia tidak bisa memimpin Israel, karena persis samalah dia dengan Israel. Mari kita lihat sekarang pasal 14 ayat 3 bagian B, waktu dia berdebat dengan papanya. Pasal 14 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari seorang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepadanya,
sebab dia kusukai. Pokoknya ambil bagi dia karena saya suka dia. Papanya juga pasti nggak berani, sudah tua berhadapan dengan anak ya. Singa aja bisa dibelah jadi dua, apalagi cuman papanya kan ya. Sehingga ketika dia bilang pokoknya ambil karena dia saya sukai, selesai perkara. Tapi ibu-ibu mari kita lihat sebenarnya di dalam terjemahan yang lain. Ambil dia bagiku, istilahnya di situ kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu she is right in my eyes. Dia benar di mata saya. Bagi kamu tidak benar ambil seorang perempuan dari bangsa kafir. Tapi di mata saya dia benar. Ini kan orang kalau sudah jatuh cinta, ini dia kan ya. Pokoknya apapun yang terjadi dia benar. Bagi saya keputusan ini adalah keputusan yang paling benar. Simson sudah tidak bisa memimpin bangsa Israel lagi. Kenapa? Karena dia justru persis sama dengan bangsa Israel. Saya tidak baca, tetapi ibu-ibu nanti bisa lihat di dalam pasal 17 ayat 6. Di dalam 5 pasal terakhir berkali-kali dikatakan pada masa itu di Israel tidak ada raja. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak tanya Tuhan lagi. Mereka tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah Simson yang ditentukan untuk bercahaya di tengah-tengah bangsa yang gelap. Itu punya cara hidup yang sama. Otonom dari hukum-hukum Tuhan. Semua yang berusaha untuk menjadi otonom dari Tuhan, itu akan membawa dia untuk hidup di dalam kegelapan kok. Dengan demikian, Simson akan menjadi persis sama dengan Israel. Di titik ini, ibu-ibu dan saya perlu berhati-hati terhadap apa yang disebut sebagai konstruksi secara sosial. Semua kita dipengaruhi oleh masyarakat kita. Komunitas kita itu membentuk kita. Kemarin saya bilang, wah kita bersyukur ya, ada anak-anak yang Tuhan panggil dari komunitas kita untuk jadi hamba Tuhan. Maka itu beban, itu bukan beban personal, tapi beban komunal. Kenapa? Karena dia dibentuk di dalam komunitas. Semua kita dibentuk oleh komunitas. Kadang-kadang cara pikir kita itu lebih banyak dibentuk oleh komunitas daripada studi kita terhadap Alkitab. Saya tidak tahu saya pernah share di sini atau enggak, tapi kan persepsi beli beras itu pekerjaan perempuan atau pekerjaan istri itu kan di mana-mana di Indonesia ini. Saya tidak tahu di tempat lain. Satu kali saya pergi ke Indomaret, lalu kemudian beli beras, ketemu Pak RT. Pak ngapain? Belanja Pak. Belanja apa? Beli beras. Pertanyaan dia pertama adalah, ibu di mana? Kan itu berarti harusnya kamu nggak di sini kalau beli beras, harusnya ibu. Tapi apakah iya bahwa beli beras itu pekerjaannya ibu? Jadi pekerjaannya bapak duduk di meja ngetik begitu. Itu Vikaris Grace lagi kerjakan pekerjaan bapak tuh berarti sekarang bikin saya pusing hari ini. Tetapi masyarakat sudah mengkonstruksi cara pikir sedemikian loh. Lalu kemudian kita menghidupinya dan kita merasa itulah sesuatu yang benar. Orang Israel mengambil siapapun yang dia anggap baik untuk jadi istrinya. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan hukum Tuhan. Dan Simson, sang nasir Allah itu, yang katanya roh Allah bekerja atasnya, berpikir bukan berdasarkan pimpinan kebenaran firman, tapi berpikir menurut cara pikir manusia pada zaman itu. Berpikir menurut cara pikir bangsa Israel pada masa itu. Ibu-ibu dan saya, bapak ibu dan saya perlu hati-hati karena mungkin kita bilang enggak, itu sudah enggak terlalu relevan untuk saya. Enggak, semua orang dibentuk oleh komunitasnya. Sehingga saya kira perlu juga kita mempertimbangkan, kita ini lebih banyak dibesarkan dalam komunitas model yang kayak apa di masa lalu. Yang kedua, hari ini komunitas kita sehari-hari itu, teman kumpulnya kita tuh siapa sebenarnya? Saya juga nggak bilang teman kumpul kita mesti pendeta semua tiap hari berdoa, berpuasa. Nggak juga, tetapi yang saya mau katakan adalah yang lebih banyak membentuk cara pikir, cara hidup kita tuh siapa? Karena orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang membentuk cara pikir dan cara bertindak kita adalah orang-orang yang mengarahkan kita tentang mana benar, mana salah. Komunitas di mana ibu-ibu dan saya ada, harusnya komunitas yang bisa memberi petunjuk tentang kita, tentang mana yang benar, mana yang salah. Supaya itu sedikit mereduksi dan menekan otonominya kita ini. Anak-anak itu kan biasanya, kenapa kenakalan remaja itu umumnya berkelompok? Pertama, tidak semua orang cukup berani kan ya. Tapi yang kedua, biasanya mereka akan berani karena ada teman yang mengafirmasi. Dia lewat di jalan, kemudian diganggu, kemudian dia datang, dia kasih tahu, saya diganggu, pengennya pukul, cuman saya sendiri. Langsung teman-temannya bilang, ya sudah ayo bareng. Mereka pergi. Dan kemudian mereka gebukin orang, lalu nanti mereka akan bilang apa? Itu sama-sama benar.
Mereka akan merasa benar. Kenapa? Karena semua yang dia bilang, saya nggak suka, temannya akan bilang iya. Komunitas itu punya pengaruh yang sangat besar bagi kita. Ibu-ibu, Simpson adalah satu orang yang punya kekuatan luar biasa, tetapi pada saat yang sama kita akan menemukan bahwa dia dibentuk oleh komunitas, pada saat yang sama dia hidup bagi dirinya sendiri. Ketika dia bergumul, dia bukan kembali kepada keluarganya. Kita ketemu satu kali, waktu dia lari, dia pergi ke goa. Dia sembunyi di situ. Betul-betul dia lebih cenderung untuk menikmati kekuatannya sendiri, hidupnya sendirian. Dan mungkin kalau secara fisik kan cukup kan, makan, minum, semua cukup. Kecukupan yang Tuhan berikan bagi dia, membuat dia pada akhirnya merasa cukup pada dirinya sendiri. Dan ini persoalan yang sangat besar. Hal yang kedua, dia mengabaikan apa yang disebut sebagai otoritas firman Allah. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Yang pertama itu, dia dikuasai oleh hawa nafsunya, kecenderung menjadi otonom, sehingga konsekuensinya adalah yang kedua. Dia mengabaikan otoritas Allah dan firman. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 3 sampai ayat 4. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca ayat 4. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4. Israel hidup di dalam kegelapan. Orang yang harusnya jadi terang bagi Israel itu tidak bisa jadi terang. Kenapa? Tadi saya bilang pertama karena dia dikuasai oleh hasrat dosa. Sekarang yang kedua, dia bertentangan dengan apa yang disebut sebagai firman. Alkitab bilang firman itu terang. Supaya bisa hidup dalam kegelapan dia butuh firman. Yang menjadi persoalan adalah Simpson dengan sengaja mengabaikan apa yang disebut sebagai firman Tuhan. Aneh, Nasir Tuhan justru berdiri untuk melawan firman Tuhan. Orang yang harusnya mengajarkan kebenaran, itu kemudian sekarang berdiri sebagai lawan daripada kebenaran. Simpson tidak mengarahkan Israel dengan kebenaran firman. Sebaliknya, dia punya hidup diarahkan oleh Israel. Makanya tadi saya bilang, dia bilang kepada papanya itu, pokoknya perempuan itu, menurut saya perempuan itu benar. Pokoknya yang paling tepat itu dia. Jadi tidak boleh ada yang lain. Nanti sebentar, ketika dia berjumpa dengan pelacur dalam pasal 16, Alkitab juga mengindikasikan hal yang sama. Orang lain boleh bilang dia pelacur, tetapi saya suka dia, terus mau apa? Ini dapat yang kayak begini, ini mengerikan kan ya? Ada orang yang ketika saudara dan saya, dia bikin dosa, kita tegur dia dengan firman Tuhan, ya dia gelisah, dia diam-diam. Tetapi yang ini, itu secara ofensif itu, melawan orang yang menyatakan bahwa itu salah. Bagi saya ini adalah sebuah situasi yang serius, karena Allah itu bisa pakai siapapun. Secara natural Allah sebenarnya tegur Musa melalui Simpson melalui papanya. Papanya kan bilang, masa sudah nggak ada lagi perempuan di Israel ini? Itu sama kayak kita sekarang ini, masa nggak ada satu perempuan pun di gereja? Kita berdoalah untuk pemuda kita. Saya takut ini jadi Simpson dan Delila ini. Mereka selalu mengarahkan mata ke gunung-gunung. Yang ada di depan mereka, enggak mereka lihat. Tapi orang bisa, kalau dalam konteks ini, Tuhan pakai dia untuk melalui orang-orang yang ada di dekatnya dan menasihati dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, salah satu persoalan terbesar di dalam kehidupan kita di dalam gereja adalah kadang-kadang kita hanya mau dengar firman Tuhan dari pendeta. Tapi ketika teman kita datang lalu bilang itu salah, nanti kita akan bilang, kamu kayak pendeta aja. Karena kita hanya mau dengar pendeta. Tiap kali orang ngomong yang benar, kita bilang, kamu gayamu kayak pendeta. Itu bikin kita juga akhirnya enggan kan ya. Hadir dalam komunitas, saya enggan, atau mungkin karena saya pendeta ya saya nggak harus enggan kan ya. Tapi Bu Ida mungkin akan enggan ngomong dengan Bu Vera. Kenapa? Karena nanti Bu Vera bilang, kamu tuh kayak pendeta aja. Tapi ini kan faktanya kan ya. Saya masih ingat ketika saya pertama kali bertobat itu, entah kenapa ya jadwal main sepak bola itu pagi pada jam gereja. Sore hari kami akan main pada jam gereja. Nah kalau saya suka main sepak bola kan saya akan main pagi dan sore kan. Jadi enggak gereja. Tapi setelah bertobat kan mau nggak mau harus pergi ke gereja. Tapi mau pergi ke gereja itu harus jumpa dengan kawan-kawan, karena mau pergi ke gereja itu harus lewat dari pinggir lapangan itu. Maka pilihannya saya adalah naik motor, mutarnya jauh.
dari kampung yang lain. Jadi masuk gereja itu nggak dari kampung saya. Gereja ada di dalam kampung saya, tapi saya naik motor dulu, putar ke kampung yang lain, baru masuk lagi dari kampung saya di depan gereja itu. Atau bawa tas, taruh Alkitab di dalam tas, lewat. Mereka tanya, Tam kemana nggak main bola? Les. Nanti belok masuk ke dalam gereja. Tapi saya malu loh, kasih tunjuk bahwa saya adalah orang yang pergi ke ibadah. Kenapa? Karena pernah satu kali saya pegang Alkitab, mereka lagi duduk, saya pakai lewat dari jalan. Biasanya mereka nggak ada di situ. Hari itu mereka ada dekat gereja, jadi mereka lihat saya. Dan mereka nggak pulang. Begitu saya pulang, langsung mereka bilang, "Wih, malaikat." Malaikat, wah sejak saat itu saya sampai berpikir mau pindah gereja. Apakah saya harus cari tempat yang lain? Nah ini yang kayak begini-begini, ini bahaya sebenarnya. Ibu-ibu tertawa, tapi sampai sejauh mana sebenarnya kita dibentuk oleh hal-hal yang sedemikian. Tuhan pakai yang natural untuk menegur kita, sudah tidak cukup. Tuhan pakai firman untuk tegur kita, tidak cukup. Jangan lupa, meskipun dikatakan dia dipimpin oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu sering kali dikatakan dia pimpin, berarti dia pakai dua ini. Pertama dia pakai firman, yang kedua dia pakai orang-orang yang mengerti firman dan takut Tuhan untuk tegur kita. Yang menjadi bahaya sekali lagi adalah ketika semua yang Tuhan biasa pakai sudah menjadi tidak berharga bagi kita. Yang ketiga persoalannya dia tidak menghargai kenasirannya dia atau panggilannya dia. Hukum seorang nasir, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 3, nanti ayat 4 kita baca sama-sama. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, ayat 3. Ayat 4 sama-sama. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan suatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai pucuk rantingnya. Tuhan punya firman itu detail sekali tentang bagaimana hidup seorang nazir. Tapi nanti ibu-ibu dan saya akan menemukan ulang Hakim-Hakim pasal 14 sampai 16. Ini adalah hal-hal yang tidak enggan disentuh oleh Simson. Dia sebenarnya tidak boleh sentuh. Kan bahkan bilang, biji anggur pun nggak boleh kena. Ini saya bilang firman Tuhan tuh saking telitinya, kesucian itu saking sempurnanya. Bukan cuma jangan minum anggur, nggak boleh kena biji anggur. Lah kalau kita jalan di jalan, orang makan anggur, dia buang bijinya di situ. Saya membaca Alkitab ini, tadi pagi waktu saya persiapan, saya pikir Tuhan kenapa harus biji anggur? Kalau buah anggur tuh kan masih bisa kelihatan kan. Biji anggur itu artinya Simson punya jalan tuh harus hati-hati. Jadi ini bukan harus hurufiah, nggak boleh kena biji anggur, tapi hati-hati. Perhatikan baik-baik supaya urusan sama anggur sekecil apapun jangan sentuh. Tapi kemudian dia nggak menghargai panggilannya dia. Dia tidak menghargai apa yang disebut sebagai kenasirannya dia. Dia sentuh anggur, dia minum anggur, dia mabuk. Lalu kemudian nanti dia tidak ceritakan semua kepada orang tuanya. Nasir itu tidak boleh sentuh apa yang disebut sebagai bangkai. Habis dia bunuh singa itu, kan sudah kelihatan dari dalam hati sebenarnya. Saya mau menyimpang sebentar, mau cek. Harusnya nggak boleh. Itu kan nggak didekati, itu sesuatu yang nggak boleh. Itu najis kok. Tapi dia pergi dan setelah dia lihat ada madu di situ, dia mendekati dan kemudian dia ambil. Habis itu dia bikin puisi dari situ. Bapak Ibu ingat nggak di dalam Alkitab pernah ada satu orang habis bikin dosa, dia bikin puisi dari dosanya dia. Di dalam kitab Kejadian ada seorang pembunuh. Habis dia bunuh, dia datang kepada siapa? Istri-istri. Jadi dia bilang, dengar baik-baik. Lalu dia kasih puisi itu bercerita mengenai pembunuhan yang dia buat. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan mengenai kejahatannya dia. Seni itu kan menggambarkan banyak hal. Isi hatinya kita. Seni menggambarkan isi pikirannya kita. Melalui seni, orang-orang jahat itu juga mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Sekarang, Simson itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Katanya dia dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak menghargai panggilannya dia. Tidak ada komitmen untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan. Istilah panggilan itu kan bicara mengenai dedikasi. Makanya Pak Tong misalnya ketika dia khotbah kepada kami hamba Tuhan, dia selalu bilang,
Semua orang dipanggil sama-sama untuk melayani Tuhan, tetapi kamu pendeta, kamu vikaris, itu khusus. Itu bicara mengenai apa yang disebut sebagai dedikasi. Mengkhususkan diri kepada Tuhan. Makanya semua orang bangsa Israel masih boleh minum anggur. Sebenarnya anggur itu tidak menajiskan kan ya. Hari ini banyak orang sama sekali nggak mau sentuh minuman yang sedemikian karena najis. Oh enggak najis, itu nggak menghancurkan spiritualitas. Sejak perjanjian lama minum anggur itu bukan masalah. Tetapi bagi nasir Tuhan itu masalah. Karena apa? Karena itu menunjukkan apa yang disebut sebagai kekhususan. Setiap kali Tuhan panggil kita sebagai orang percaya, Tuhan selalu menegaskan apa yang disebut sebagai perbedaan. Israel ketika menjadi umat Allah langsung makanan haram dan makanan yang tidak haram itu kan dibuat dengan begitu jelas. Apa? Untuk apa? Untuk membedakan Israel dari bangsa yang lain. Lalu kemudian di tengah-tengah bangsa yang berbeda ini, kalau Tuhan panggil satu orang jadi hamba Tuhan, dia mesti beda dengan mereka. Makanya yang tidak najis bagi bangsa Israel secara umum, najis bagi seorang nasir. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia telah didedikasikan kepada Allah. Hidupnya itu mau diberikan semata-mata kepada Tuhan. Tetapi kemudian dia tidak menghargai panggilan Tuhan untuk mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Tetapi juga pada saat yang sama, semua kita ini dipanggil untuk mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Dalam konteks perjanjian baru, saya berapa kali ulang bagian ini ya. Roma pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, kan ada perintah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Mendedikasikan diri di sini berarti setiap dimensi hidup, apapun itu, kehidupan gerejawi atau non-gerejawi itu adalah mezbah. Lalu kemudian ada korban di sana, dan korban itu adalah diri kita sendiri. Kemudian Paulus bilang ini adalah ibadah sejati. Ibadah yang sejati berkaitan dengan mendedikasikan seluruh dimensi diri kita di dalam setiap dimensi hidup kepada Tuhan. Maka kita akan langsung ketemu ada kontradiksi antara dua ini. Kenapa dia hidup bagi dirinya sendiri? Karena dia lupa bahwa dia adalah orang yang harus mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya setelah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, kemarin saya bilang gak ada satupun yang menjadi milik kita sendiri. Kita ini milik Tuhan. Semua harus didedikasikan kembali kepada Tuhan. Nah, komitmen seperti ini dimiliki oleh Paulus. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. Paulus adalah orang yang sangat sensitif terhadap apa yang disebut sebagai dedikasi diri. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 3, ayat 4 kita baca berganti-gantian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2. Kami menerima pelayanan ini oleh karena kemurahan Allah. Karena Tuhan beranugerah, maka pelayanan ini diterima. Kemudian kalimat selanjutnya, karena itu kami tidak tawar hati. Habis bagian ini, ibu-ibu boleh baca cerita Paulus tentang hidupnya dia. Isinya penderitaan semua. Makanya kalimat kami tidak tawar hati itu menjadi penting. Saya sadar bahwa panggilan ini ada datang dari Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, maka tidak tawar hati. Nanti setelah inilah dia bilang, setiap hari kami berhadapan dengan pedang, tiap hari kami berhadapan dengan kematian. Tetapi dia bilang, kami tidak tawar hati. Lalu ayat 2, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Perbuatan tersembunyi yang memalukan itu maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang kita tidak malu lakukan itu karena orang lain nggak lihat. Tetapi kita enggan melakukan itu di depan orang lain. Karena kalau orang lain lihat itu memalukan. Kan banyak itu. Kita bisa sebut apapun itu. Kita melakukannya, kalau orang lain tidak lihat, kita berani lakukan. Tapi kalau orang lain lakukan itu, kalau orang lain lihat, saya nggak berani lakukan itu. Paulus mau bilang seolah-olah bahwa hal-hal yang memalukan yang sedemikian, meskipun orang lain tidak lihat, saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena pelayanan ini adalah anugerah Tuhan. Kemudian dia bilang, kami tidak berlaku licik, kami tidak memalsukan firman Allah. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling banyak dengar hamba-hamba Tuhan, yang Paulus bilang memakai Injil untuk melayani perut mereka.
Tapi dia bilang, enggak, saya tidak akan putar balikan berita Injil. Kenapa? Karena pelayanan ini adalah pelayanan oleh karena kemurahan Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Allah, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saya adalah orang yang didedikasikan kepada Tuhan. Maka habis saya sampaikan firman Tuhan, saya menyerahkan diri saya supaya kamu pertimbangkan apakah saya sesuai dengan firman atau enggak. Ini kan berani sekali. Kemudian mari kita baca ayat 3 dan ayat 4. Siapa di antara kita berani ngomong begini? Setelah dia bilang penelayanan adalah anugerah Tuhan, lalu kemudian dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Ayat 3 saya baca, Bapak Ibu baca ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4. Paulus bilang dia nggak hanya memberitakan Injil, tetapi dia menghidupi Injil, sehingga kalau seandainya ada orang tidak percaya, dia tidak percaya karena dia nggak lihat cahaya Injil, bukan karena saya salah. Jadi kalau saya Injili, saya melayani jemaat, lalu kemudian ada di antara jemaat yang binasa, itu bukan karena saya sudah memberitakan Injil sebagaimana seharusnya, tidak ada yang disembunyikan, saya sudah menghidupi Injil sebagaimana seharusnya, sehingga kalau kamu binasa, itu salahnya kamu. Itu karena kamu dibutakan oleh ilah zaman ini dan seterusnya. Ini tidak akan bisa terjadi pada orang yang bernama Simpson. Dia tahu firman, tapi dia tidak menghidupinya. Maka ibu-ibu dan saya juga akan ketemu. Dia tidak pernah loh satu kali pun dia ngomong firman. Apa yang imannya dia itu cuma kelihatan justru pas mau mati. Kekuatannya dia tidak pernah pakai untuk mengekspresikan imannya. Nanti pas mau mati, itu pun penafsir berdebat. Kalau kita baca para penafsir, saya rasa ada cerita yang lucu tentang Simpson. Karena penafsir itu tidak sepakat. Ada yang bilang itu iman, dan saya percaya itu iman. Dia umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan dia mati di dalam pelarian dari Tuhan. Sehingga saya meyakini itu adalah ekspresi iman. Tapi ada penafsir yang bilang enggak, itu ekspresi balas dendam. Mereka sudah cungkil matanya dia. Jadi sekarang ini kesempatan untuk balas dendam. Dia pakai kekuatannya dia untuk balas dendam. Apapun itu, tetapi kan jadi tidak jelas itu. Karena selama hidupnya dia tidak pernah mengekspresikan imannya dia. Dia tidak pernah mendedikasikan dirinya untuk Tuhan. Saya kira selama Tuhan masih kasih kita hidup, Tuhan masih kasih kita kekuatan, Tuhan masih mengingatkan kita dengan firman, ya kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah lebih dulu mendedikasikan hidupnya untuk Bapak Ibu dan saya. Sekarang ini adalah waktunya bagi Bapak Ibu dan saya untuk kemudian memberi respon, mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Simpson dicatat supaya kemudian menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa secara material kita bisa punya apa saja. Secara fisik kita bisa punya segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Tetapi kekuatan-kekuatannya lahiriah itu mesti diarahkan oleh kekuatan secara spiritual. Yaitu kehadiran Roh Allah yang berbicara kepada kita melalui firman dan penaklukan diri kepada kebenaran firman. Mau tidak mau, ini yang menjadi tuntutan bagi kita. Selama kita nanti melayani tahun 2025 ini, sepanjang 1 tahun ada banyak PA yang mestinya berlangsung. Awal tahun tuh biasanya orang semangat. Setiap awal tahun itu. Awal tahun pemuda di Depok itu mereka akan mulai daily Bible reading. Jadi yang satu kelompok kemudian mulai sama-sama tuh. Jadi ini mereka mulai per 1 Januari 5 pasal pertama mereka baca Injil Matius. Diharapkan per 31 Desember itu selesai satu kitab suci. Kalau ditanya-tanya itu selama ini itu sudah kelompok yang keempat atau periode yang keempat atau yang kelima tuh. Setiap tahun itu berakhir itu bisa tidak sampai 50%. Tahun lalu itu termasuk mujizat karena 70% bisa selesai. Dan mereka biasa kalau sudah sampai satu orang selama 3 hari atau 5 hari tidak memberi respon, mereka keluarkan dari grup. Agak galak mereka itu. keluarkan. Sehingga dari situ mereka bisa tabulasi berapa yang bertahan sampai dengan terakhir itu. Ya, setiap awal tahun begitu dibuka, akhir tahun mau buka awal tahun itu yang mau baca Alkitab setiap hari siapa? Yang daftar banyak. Begitu besok mau buka, kita sudah ibadah pembukaan itu sudah mulai kelihatan tuh. Mundur terus sampai habis. Tetapi ya saya tidak tahu ya bagaimana dengan PA wanita GRI Cikarang. Ini hari pertama kita mengawali tahunan. Begitu melewati minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat pasti akan ada banyak pergumulan. Sengaja saya pilih bagian ini supaya Bapak Ibu dan saya ingat ini masalah dedikasi hidup kita. Ada sesuatu yang harus saya tidak bilang kalau dedikasi hidup berarti semua PA Bapak Ibu dan saya ada di sini dari hari Senin, Kamis kemudian
hari Sabtu dan seterusnya. Enggak harus sih. Tetapi memang kita perlu untuk kemudian lihat satu tempat di mana saudara dan saya mendedikasikan diri kita melayani Tuhan di situ dan kemudian dibentuk oleh Tuhan di sana. Semua orang yang mau mendedikasikan dirinya itu kemudian harus bergumul dengan satu hal, yaitu penaklukan diri. Inilah yang menjadi masalah daripada Simson. Kita tidak pernah bisa mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan kalau tidak bisa menguasai diri kita sendiri, tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri. Di awal tadi saya bilang salah satu musuh yang paling besar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Dan ini adalah musuh yang paling kuat. Orang Kristen paling sering menyalahkan setan. Itu bagian daripada fitnah terhadap setan. Orang Indonesia bilang fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kita bisa lebih setan dari setan gara-gara ini. Setiap kali saudara dan saya gagal, kita mempersalahkan setan. Tetapi musuh paling besar itu bukan setan. Ada yang bilang burung itu bisa terbang di atas kepala kita, tetapi dia tidak boleh bersarang di atas kepala kita. Yang menentukan dia bisa bersarang di atas kepala atau tidak, itu kita. Tetapi bahwa dia muncul di dalam pikiran kita, mengarahkan kita, menggoda kita kepada dosa, iya. Tetapi dia tidak punya kuasa apa-apa. Yang menjadi persoalan adalah ketika dia sudah bergumul dengan firman, dia lihat godaan di depan matanya dia tidak dapat menaklukkan dirinya sendiri. Dosa mengakar begitu kuat di dalam diri Simson, bahkan mungkin juga di dalam diri kita. Sehingga seringkali dosa itu menjadi sesuatu yang merupakan kebutuhan kita. Berapa banyak orang yang ketika dia jatuh dalam dosa, alasannya adalah, ya, itu kebutuhannya dia. Berapa banyak pencuri yang mencuri karena dia miskin? Biasanya begitu kan ya. Kenapa kamu mencuri? Ya, karena saya miskin, gak ada makanan. Kenapa kamu melakukan ini? Selalu ada alasan. Dan biasanya alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang justru kemudian menolong kita untuk bisa membenarkan diri. Raffi Sakarias itu dia bilang, setiap kali Bapak Ibu dan saya bikin satu dosa, kita bisa cari 1000 profesor untuk membela dosa itu. Bukan cuma kita bela diri kita bisa cari banyak orang untuk membela dosa itu. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah apa yang disebut sebagai penaklukan diri kita. Dan penaklukan diri itu bisa kita pahami. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Ini bagian terakhir yang mungkin kita bisa baca. Efesus pasal yang ke-5 Efesus 5 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kamu jangan mabuk karena anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bicara mengenai bagaimana hidup ibu-ibu dan saya itu kemudian diarahkan apa yang menguasai hidup kita. Apakah kita yang menguasai diri kita atau sebuah kekuatan yang lain? Kan dia bilang janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi oleh roh. Biarlah kamu penuh oleh roh. Istilah penuh di situ dari satu kata Yunani yaitu kata pleroma. Saya pernah jelaskan juga itu seperti wadah inilah. Kalau ini diisi dengan air, lalu kemudian dia penuh sini ya, ini semua permukaan gelas ini kan kena kan. Tetapi kalau saya isi ini dengan kerikil, bisa terlihat penuh, tetapi tidak seluruh permukaan gelas ini disentuh oleh kerikil. Karena kerikil itu sesuatu yang padat. Istilah pleroma itu berarti bicara mengenai wadah seperti gelas tadi yang dipenuhi dengan air, sehingga tidak ada satu bagian pun yang tidak disentuh oleh air. Oleh karena air itu kan sesuatu yang cair. Ketika dikatakan hendaklah kamu penuh oleh roh, itu berarti Paulus bilang kamu harus berusaha sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian pada hidupmu, tidak ada dimensi pada hidupmu yang tidak disentuh oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus memimpin kita atau menyentuh setiap dimensi hidup kita? Ya dia pakai firman. Paulus bilang kamu harus membiarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kira-kira ini yang sementara dia bilang ini. Ini tidak terjadi kepada orang yang bernama Simson. Simson gagal untuk membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dia tidak dapat menaklukkan dosa yang menggoda dia. Kita dari diri kita sendiri tidak akan mungkin ibu-ibu dan saya bisa menaklukkan dosa. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Mustahil punya itu. Tetapi apa yang harus terjadi adalah nasihat Paulus bagi kita. Kita tidak boleh dikontrol oleh orang lain. Kita tidak boleh dikontrol oleh sesuatu yang jahat, tetapi biarlah kita dikontrol oleh Roh Kudus. Dan kontrol Roh Kudus itu tidak meniadakan kebebasan kita, sehingga dia bilang hendaklah kamu. Artinya kamu yang harus berjuang supaya Roh Kudus itu makin lama makin memenuhi kita, makin hadir di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Satu kali Stefan itu baik lah,
tapi kadang-kadang bikin emosi. Ya. Kalau saya lihat dia berdebat dengan Vicaris Grace, saya sering tertawa. Tapi ada masa-masa kemudian saya mengerti kenapa Vicaris Grace itu marah sekali, karena kadang-kadang dia jawab dan jawaban itu nyelekit. Satu kali saya marah, lalu kemudian saya bilang jangan begitu. Lalu kemudian dia bilang kenapa nggak boleh Pak? Kan itu aja sudah jengkel kan ya. Harusnya iya aja sudah jelas itu. Tapi ada pertanyaan kenapa nggak boleh? Saya mengerti sih bahwa memang semua larangan atau perintah itu harus ada alasan kan. Sehingga saya menjelaskan, tapi dia selalu memberi alternatif yang lain. Kenapa begitu? Karena begini nak. Tapi Pak kan ada yang lain. Setiap dia punya jawaban tuh saya jawab, tapi dia selalu punya jawaban yang lain. Akhirnya saya emosi juga. Saya mulai emosi, saya marah-marah di situ. Kemudian saya bilang sudah, kamu turun. Dia turun ke bawah. Begitu dia turun ke bawah, Vicaris Grace datang. Terus kali ini Vicaris Grace yang datang ke saya sambil tertawa. Lalu dia bilang begini, orang tuh boleh marah, tetapi jangan bikin dosa. Kita lagi emosi, dikasih tahu jangan bikin dosa kan. Kayak ada mau muncul dosa yang lain. Saya tanya, dosa yang mana? Menurut kamu saya berdosa yang mana? Dia kasih jelaskan. Kemudian setiap dia punya penjelasan saya cari jawaban. Putar. Terakhir dia bilang, nah kan persis kamu kayak Stefani. Jadi kamu sementara marah kepada dirimu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, ini karakter semua manusia berdosa, saya kira begitu. Saya kasih contoh begini, daripada saya bilang Bapak Ibu nanti Bapak Ibu marah kan ya. Lebih baik saya kasih contoh, itu adalah diri saya sendiri. Ada masa di mana ketika kita harusnya menaklukkan diri kita, tapi kita tidak kuat, tidak akan mungkin. Hamba Tuhan itu tidak akan sekuat itu untuk menaklukkan dosa. Kita butuh apa yang disebut sebagai pimpinan Roh Kudus. Tetapi waktu Vicaris Grace kasih tahu beberapa hal. Satu yang setiap kali dalam diskusi dengan Vicaris Grace saya bilang, kadang-kadang hamba Tuhan kalau berdebat itu kan ayat-ayat itu berterbangan. Tapi saya senang karena ada masa di mana kalau dia sudah berusaha untuk mempertahankan posisinya dia, biasanya dia pernah akan bilang begini, Tama, kamu baca Mazmur kan ya? Mazmur bilang begini. Kamu baca Alkitab kan ya? Paulus bilang begini. Dan ya ada masa jengkel, tapi mau tidak mau Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk kemudian diam. Kadang-kadang dia tahu bagaimana cara mendiamkan suaminya kan ya. Maka dia pinjam Paulus. Itu kalau itu sama seperti kalau kita mau diamkan dosen di ujian, itu kita akan bilang begini, menurut penulis yang ini begini. Kalau ini kan dia kasih Paulus, dia kasih Raja Daud dan seterusnya, sudahlah selesai. Tetapi seharusnya kan itu yang terjadi pada hidup kita kan ya. Otoritas Tuhan melalui Paulus, otoritas Tuhan melalui para nabi, itulah yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi hidup kita, mengarahkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak membiarkan ada satu dimensi pun di dalam kehidupan kita itu kemudian tidak dipimpin oleh Allah Roh Kudus, dan ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Roh Kudus itu pribadi lain yang harus menguasai hidup kita. Tetapi saya juga harus seperti membuka diri saya supaya Roh Kudus berkuasa atau Roh Tuhan berkuasa atas kita. Dan sekarang saya mau tutup dengan mengingatkan hal ini. Tuhan tuh setia. Simson tidak setia. Tuhan kasih dia kekuatan begitu luar biasa besar, dan seluruh penjelasan ini memberi petunjuk kepada satu hal ini. Simson itu tidak setia, tetapi Tuhan setia. Satu kali Tuhan berfirman kepada orang tuanya, Tuhan kemudian panggil dia, Tuhan jagai dia. Tuhan hadir terus dalam hidupnya Simson. Simson itu hidup dalam dosa, akhirnya masuk di dalam penjara. Harusnya kan Tuhan biarkan aja itu. Kalau dalam perjanjian baru harusnya Tuhan bebaskan Yohanes. Kalau yang ini udah biarkan saja dia di situ. Tapi enggak, Tuhan enggak biarkan dia ada di situ. Orang yang menyalahgunakan kekuasaannya dia itu, kemudian Tuhan izinkan dia punya mata buta, dan melalui mata yang buta itulah justru dia lihat Tuhan. Ini kan sesuatu yang menarik sebenarnya. Ketika dia kuat, dia punya mata itu bisa melihat musuh dengan sangat jelas, dia enggak lihat Tuhan. Tetapi begitu Tuhan izinkan matanya buta, rambutnya dipotong, dia punya kekuatan hilang. Justru di dalam ketidakberdayaan, dalam kebutaan lah, dia bisa lihat Tuhan dengan sangat jelas. Kalau dia buta, dia lemah, lalu dia lihat Tuhan, dia sadar sekarang dia butuh Tuhan, siapa yang mesti kerja dalam hidupnya dia? Saya yakin bukan karena Simson. Tuhanlah yang sekarang bekerja di dalam situasi yang tidak mungkin untuk menyatakan dia datang kembali kepada Tuhan. Bagi saya, kesetiaan Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh dosa-dosanya ibu-ibu dan saya. Tidak bisa. Satu saat kita berdoa untuk anak kita, mungkin kita lihat dia sudah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Dia gagal, kita tidak bisa kembalikan dia. Tapi ingat, dia punya dosa, tidak bisa mengalahkan cinta kasih Tuhan kita. Dia punya dosa, tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan.
Tuhan bilang bahwa ini orang harus dicipta untuk menjadi pembela bagi umat Allah. Sepanjang hidup sampai mati dia bela dia punya diri sendiri. Tapi Bapak Ibu, ketika dia mati, orang Israel datang, angkat jenazahnya dia sebagai pahlawan. Kenapa? Karena pada hari itu, di hari terakhir hidupnya dia, Tuhan jadikan dia sebagai satu orang yang mati untuk Tuhannya dia, pertama. Yang kedua, mati untuk umat Allah. Tuhan gak hanya panggil dia kembali, tapi Tuhan membaharui dia. Kadang-kadang kita baca rambutnya tumbuh kembali, itu kan sesederhana. Habis potong rambut, rambut tumbuh lagi kan ya. Alkitab bilang enggak. Alkitab mau memberi petunjuk enggak. Karena kan begini, kekuatan kita kan bukan pada rambut kita. Simpson punya kekuatan. Betul Tuhan bilang itu berkaitan dengan rambut. Jangan dipotong. Enggak, itu prinsip kenasiran. Bukan berarti dia punya kekuatan tuh ada di rambut. Sekarang waktu dia punya rambut tumbuh, Tuhan justru bekerja melalui proses itu. Lalu kemudian waktu dia punya rambut tumbuh, Tuhan baharui hatinya dia. Lalu kemudian dia sadar bahwa kuasa itu datang dari Tuhan. Kali itu waktu dia pegang tiang rumah, dia berdoa. Ibu-ibu dan saya ketemu waktu baca Simpson berapa kali dia berdoa. Nggak ada kan ya? Dia berdoa di akhir hidupnya dia tuh. Tuhan, kasihanilah hambamu. Berikanlah kepadaku kekuatan itu sekali ini saja. Sekali ini saja berarti dia tahu selama ini hilang. Karena Tuhan seolah-olah lepas tangan dari dia. Tapi sekarang dia bilang, Tuhan, kekuatan yang kemarin itu dari Engkau. Jadi Tuhan sekali ini saja berikan kekuatan itu kepadaku. Supaya apa? Supaya kalau saya mati, saya pernah satu kali pakai kekuatan yang Engkau kasih untuk mempermuliakan Engkau. Selama hidup Engkau kasih kekuatan itu dengan berkelimpahan, saya tidak pernah pakai. Sekarang kembalikan satu kali ini. Satu kali ini Engkau kasih saya dan Engkau akan lihat. Sekali ini saya akan pakai itu untuk kemuliaan. Bapak Ibu, saya kira Simpson adalah orang yang Tuhan kasihani sehingga Tuhan masih kasih kesempatan untuk itu. Dan setelah dia pakai satu kali itu, dan dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Kita punya hidup mungkin Tuhan kasih cukup panjang, saya tidak tahu sampai kapan. Itu berarti akan ada banyak hal yang Tuhan berikan. Sehingga doa kita bukan bilang, Tuhan, satu kali ini saja. Bapak Ibu dan saya mesti berdoa, seumur hidup saya, kekuatan yang Engkau kasih, semua berkat yang Engkau kasih, saya kembalikan kepadamu. Oke, ada hal yang mau didiskusikan, Ibu-ibu? Mungkin saya Pak, ya. Tadi kan kita baca kalau roh Tuhan itu ada di dalam Simpson gitu ya. Nah yang unik juga bagaimana mungkin roh Tuhan tidak berkuasa, maksudnya tidak bisa menguasai hasrat berdosanya Simpson yang ya harusnya kuasa Tuhan gitu yang lebih besar di dalam diri Simpson. Jadi cara kerja roh Tuhan, jadi saya juga bingung. Terus nanti dalam diri saya nih ada roh Tuhan, terus hasrat saya berdosa juga ada gitu. Terus gimana kalau roh Tuhan yang kalah gitu lebih kuat hasrat berdosa saya? Jadi saya sikapnya harus gimana sih ini dengan keadaan roh Tuhan yang ada pada saya supaya saya nggak seperti Simpson gitu. Mungkin itu Pak. Saya paham. Dikatakan roh Tuhan itu ada atas Simpson, tetapi roh kudus ada pada kita, itu tidak sama seperti setan merasuki kita. Roh kudus tidak pernah, ini keunikan kerjanya roh kudus adalah dia tidak pernah merasuki umat Allah, sehingga mereka tidak kehilangan kesadarannya. Beda dengan setan, kalau setan itu mau menyatakan kuasanya, salah satunya adalah dengan cara merasuki manusia, merampas kesadarannya dia, sehingga itu manusia tidak bisa lawan dia kan ya. Itu manusia akan melakukan persis seperti apa yang dia mau. Dia akan berkata-kata meskipun dia perempuan, dia bisa mengeluarkan suara seperti laki-laki. Seorang muda bahkan anak-anak bisa ngomong kayak seorang kakek atau seorang nenek. Kenapa? Karena memang kesadarannya dirampas. Sementara itu beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak menyatakan kuasanya dengan merampas kesadaran kita. Tetapi Roh Kudus menyatakan kuasa dengan pertama dia kasih firman, lalu kemudian dia buka pikiran kita supaya kita mengerti firman, lalu kemudian dia akan dorong hati nurani kita supaya hati kita taat kepada dia. Tetapi kan memang pada saat yang sama kita masih merupakan orang berdosa yang masih terus bergumul dengan itu. Sehingga wajar kok Bu kalau seandainya kita semua itu masih terus ada bergumul dengan dosa meskipun Roh Kudus ada dalam diri kita dan berkuasa pada kita. Karena wajar karena dua hal. Pertama, kita masih orang berdosa, yang kedua karena Roh Kudus tidak bekerja dengan merampas kesadaran. Tapi pertanyaannya sekarang ada, apakah dia berkuasa? Dia berkuasa. Buktinya adalah Simpson pada akhirnya dikembalikan kepada posisi yang seharusnya meskipun di hari terakhir hidupnya dia. Bisa tangkap maksud saya? Apakah Roh Kudus kalah? Oh enggak. Dosanya Simpson tidak membuat rencana Allah gagal. Jangan lupa ketika dia mau kawin dengan perempuan itu kan dia sudah bilang, pokoknya bagi saya itu benar. Jangan lupa ayat selanjutnya bilang apa? Karena Allah memang mau pakai perkara ini supaya ada masalah antara Simpson dengan orang Filistin.
Kalau seandainya enggak, ya sudah enggak ada konteks bagi mereka untuk berantem. Simpson itu berantem perang gitu ya. Simpson enggak akan keluar cari masalah dengan orang Filistin. Kenapa? Karena dia memang hanya mau hidup bagi diri. Ini bukan beda dengan Musa ya. Kalau Musa pada usia 40 tahun, dia lihat orang Israel, hatinya dia itu ditarik kepada orang Israel. Sehingga Ibrani bisa bilang, Musa itu ketika dia melihat orang Israel, dia memilih untuk menjadi sama dengan Israel. Artinya pertama kali meskipun dia belum mau dipakai oleh Tuhan, pada usia 40 ketika dia keluar dari istana, hatinya dia itu sudah jatuh cinta dengan umat Tuhan. Sehingga dia memang mau memberi diri untuk melayani umat Tuhan. Simpson enggak. Maka Tuhan itu pakai dia punya bahkan kecenderungan berdosanya dia, tidak mengalahkan rencana Tuhan. Tuhan izinkan dia pergi kawin dengan perempuan itu, dan masalah antara Simpson dengan Filistin mulai hari itu. Di malam pesta kan ya, pesta kawin tuh di mana-mana semua orang jaga supaya semua berjalan dengan baik. Simpson bikin masalah. Dengan apa? Dengan kekuatannya dia. Potensi yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan itu, dia datang kemudian bikin puisi yang jadi masalah, yang akhirnya pasal 19 atau pasal berapa dia harus bunuh 30 orang itu. Itu kan gara-gara kekuatannya dia, gara-gara dosanya dia, gara-gara puisinya dia dan seterusnya. Tetapi kan ya bagi saya Tuhan nggak kalah. Kelihatannya Tuhan kalah. Tetapi enggak, Tuhan menang. Pada akhirnya kemenangan itu juga nampak melalui akhir hidupnya Simpson, waktu Tuhan kembalikan dia kepada posisi yang seharusnya. Dia mati kali itu dan orang Israel datang bersama dengan keluarga, angkat jenazahnya dia. Mereka tahu dia pahlawan loh. Siapa yang gak senang seumur hidup untuk diri, pas mati dikubur sebagai pahlawan. Tapi ya Simpson mengalami hal ini. Bagi saya ini anugerah Tuhan. Jadi saya gak lihat Tuhan kalah. Tapi yang kedua terakhir, Alkitab juga bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu. Itu kan bukan mengerjakan sesuatu yang tidak ada. Kalau masih ingat di khotbah di sini saya bilang, ya itu seperti ibu-ibu mendandani wajah ibu-ibu. Ibu-ibu mendandani wajah itu mengandaikan wajah sudah ada dulu, baru bisa didandani. Kalau enggak bisa. Bapak-bapak mungkin kita sudah enggak lagi pergi ke gym untuk membentuk otot-otot mereka. Itu tidak bisa membentuk otot yang enggak ada. Otot sudah ada, baru dibentuk. Sama, waktu dia bilang kamu harus kerjakan keselamatan. Keselamatan sudah Tuhan kasih dulu, baru kemudian kita mengerjakannya. Ini bagian dari itu. Perjuangan untuk menaklukkan diri adalah bagian daripada mengerjakan keselamatan kita. Membiarkan Roh Kudus memimpin hidup dengan firman. Itu adalah bagian daripada penaklukan diri. Itu adalah bagian daripada cara orang Kristen mengerjakan keselamatannya. Ada lagi, ibu-ibu, bapak ibu? Kalau tidak ada, tugas saya sudah selesai. Apakah juga karena Simpson nggak punya komunitas, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang teman-teman yang mengarahkan terus tiap hari gitu. Dia kan sukanya sendiri-sendiri karena merasa kuat sendiri gitu. Makanya juga dia ya semakin dalam dengan dirinya gitu. Saya kira kalau kita lihat di dalam konteks itu, kelihatannya Simpson adalah orang yang cenderung menikmati diri. Tetapi juga pada saat yang sama jangan lupa bahwa dia punya sahabat orang Filistin. Kalau lihat di pesta-pesta itu kan dia duduk sama-sama dengan mereka, bahkan dikatakan teman-temannya dia. Jadi dia sebenarnya mungkin punya teman. Cuman bagi saya mungkin ini cari kawan ada, sayangnya kawannya salah ini dia. Jadi salah pilih kawan, salah pilih teman untuk bergaul ya jadinya kayak begitu kira-kira. Lalu yang berikut mungkin orang ketika dia punya hati sudah cenderung kepada sesuatu yang jahat, ya dia akan lebih cenderung untuk kemudian mendengar suara yang lebih cocok dengan hatinya dia kan. Ya persis tadi suara papanya dia itu kan sama sekali sudah nggak ada harga untuk dia. Suara Tuhan juga sudah nggak ada harga bagi dia. Makanya saya bilang dia sama sekali tidak menghargai apa yang disebut sebagai firman itu. Sisi lain memang kecenderungan menyendiri bagi saya adalah sebuah kecenderungan yang bermasalah. Alkitab tidak pernah panggil kita. Saya sering bilang keselamatan itu sesuatu yang personal, tapi keselamatan yang personal itu tidak menarik diri kita kepada diri sendiri gitu. Sebaliknya keselamatan yang sangat personal itu selalu mendorong kita untuk keluar, entah kepada Allah atau kepada komunitas, itu pasti. Sehingga mungkin salah satu alat ukur bagi ibu-ibu untuk melihat Allah bekerja atau tidak itu konektivitas kita dengan komunitas yang benar, itu salah satu hal yang sangat baik. Saya kira itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari pertama di mana kami memulai persekutuan wanita dan lansia, kami diingatkan sekali lagi bahwa di tengah-tengah kelemahan, kekuatan yang daripada Tuhan itu selalu ada. Dan di tengah-tengah kekuatan kami tidak dapat bergantung kepada kekuatan kami oleh karena kelemahan sebagai manusia juga terus membayangi kami. Bahkan dosa akan menarik kami untuk mempergunakan seluruh anugerah Tuhan untuk melawan Tuhan. Berbelas kasihanlah bagi kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang
melayani Tuhan, yang mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah mata kami melihat kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Tariklah hati kami kepada Tuhan dan umat-Nya, supaya kami tahu untuk melayani Tuhan dan melayani umat-Nya. Entah kami yang masih muda, entah kami yang sudah Tuhan izinkan menjalani hidup cukup panjang dan disebut sebagai orang tua. Namun kami percaya Tuhan tetap memberikan kepada orang muda dan orang tua bijaksana, kekuatan untuk mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.